next kira-kira perpolitikan kita di masa yang akan datang setelah Hasto itu ditahan oleh KPK? Kalau kita mau mencoba analisis satu persatu, sepertinya akan ada dua fenomena politik yang akan semakin aktual di masa yang akan datang. Pertama, soal hubungan politik antara PDIP dengan keluarga Jokowi yang akan semakin panas dan akan semakin meruncing. Itu misalnya didasarkan atas argumen bahwa ketika Hasto ditahan oleh KPK, Hasto mengeluarkan statement bahwa penahanan dirinya itu harus dijadikan sebagai momentum supaya Jokowi dan keluarga besarnya juga diperiksa oleh KPK. Dan pada saat yang bersamaan kita juga mendengarkan statement-statement politik dari para pengacara Hasto bahwa Hasto itu memang sejak awal sudah ditarget untuk ditersangkakan, bahwa Hasto itu adalah dikriminalisasi, bahwa Hasto itu adalah sosok yang memang harus dimatikan karir politiknya dengan cara menjadikan Hasto sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Dan bahkan salah satu pengacara Hasto ketika berorasi di depan KPK mengatakan bahwa yang mereka lawan itu adalah mantan penguasa dan orang yang pernah dipecat oleh PDIP. Tentu telunjuk semua orang mengarah kepada Pak Jokowi. Mengarah kepada Pak Jokowi yang saat ini tinggal di Solo. Jadi itulah yang saya sebutkan. Implikasi politik dari tahannya Hasto itu adalah perang yang semakin terbuka. Perang yang semakin rumit dan semakin memanas antara PDIP dengan keluarga Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi di doorstop oleh kawan-kawan media misalnya terkait dengan dirinya dikait-kaitkan dengan Hasto, Pak Jokowi selalu mengatakan, monggo, laporkan saja kalau ada buktinya. Bahkan KPK juga memberikan satu pernyataan secara tegas. Kata KPK, dilaporkan saja kalau ada faktanya, dilaporkan saja kalau memang ada sesuatu yang terindikasi dengan persoalan-persoalan hukum. Ini yang saya kira persoalan Hasto itu tentu tidak selesai setelah dirinya ditahan. Tapi serangan yang terus akan dilamatkan, yang akan terus disematkan, itu semakin keras kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Itu adalah implikasi politik yang pertama, tentu setelah Hasto ditahan oleh KPK. Nah yang kedua tentu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah, kapan nih video-video katanya yang akan kemudian dibuka, akan diekspos, yang berisi terkait dengan skandal-skandal terkait dengan persoalan korupsi dan hukum yang melibatkan orang-orang penting di negara ini, yang melibatkan siapapun, baik adalah mereka yang mantan penguasa atau mereka yang saat ini sedang berkuasa. Itu adalah video yang per hari ini itu paling banyak ditunggu oleh publik. Karena kalau kita mau jujur, suka tidak suka, mestinya yang terkait dengan kasus Hasto ini harus juga dijadikan sebagai momentum untuk buka-bukaan. Karena apapun judulnya, Hasto itu adalah sekjen partai yang cukup besar, menang pileg secara beruntun 3 kali, dan menjadi orang nomor 2 penting di partainya. Jadi ketika ada statement yang mengatakan bahwa Hasto akan buka-bukaan, apalagi katanya bukti-bukti itu sudah disimpan di Rusia, ini adalah momen yang paling pas, dan per hari ini pernyataan itu paling banyak dicari oleh publik. Kira-kira kapan bukti-bukti itu akan diumbar supaya publik juga tahu bahwa sebenarnya ada elit-elit di negara ini yang sebenarnya punya masalah dengan hukum, punya problem dengan hukum, tapi tidak tersentuh oleh para aparatus kekuasaan. Ini untuk menunjukkan bahwa bukan hanya Hasto sebenarnya, orang penting di negara ini yang kemudian dipersoalkan oleh penegak hukum. Dalam konteks ini oleh KPK misalnya. Jadi bagi siapapun per hari ini pastinya momen yang paling banyak dinanti, paling banyak ditunggu adalah bukaan kartu. Dan Hasto sebagai orang yang cukup lama di politik, pernah di kekuasaan dengan partainya 2 periode, pastinya cukup banyak tahu terkait dengan hal ikhwal, selebelu yang saya kira terkait dengan persoalan-persoalan elit yang punya masalah dengan hukum. Tapi persoalan hukum oleh elit ini sampai hari ini tidak bisa diungkap. Itu yang saya kira menjadi penting. Artinya apa? Bicara hukum, bicara elit, tentu fakta yang harus disampaikan. Bukan hanya sebatas narasi-narasi dan argumen-argumen. Kalau hanya sebatas argumen, membangun isu dan narasi-narasi, ya saya kira ini dianggap sebagai angin lalu saja. Ini hanya dianggap sebagai Oke,
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Adi Prayitno. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Namun ketika Hasto setelah ditangkap oleh KPK atas keterlibatan dalam sebuah kasus korupsi Harun Masiku, dan ini sulit untuk diterima oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kenapa Hasto bisa ditangkap? Ada apa sih sebenarnya di sana? Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang muncul di benak dan di pikiran masyarakat. Bagaimana menilai perjalanan KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya? Apakah mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik ataupun tidak? Nah, ketika kita melihat bahwa memang saat-saat ini ya rakyat Indonesia dipenuhi dengan rasa khawatir yang besar. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita tahu bahwa memang saat ini rakyat udah bosan dengerin sampai Hasto tersangka mana yang terbukti omongannya. Hasto jangan bodohin rakyat, buktiin dulu baru ngomong, rakyat bisa tahu. Nah, memang kartu asnya para pejabat-pejabat negara yang telah dipegang oleh Hasto, dia berjanji akan bongkar semuanya itu. Nah, yang mau dibuka Hasto itu video BLBI, makanya Megawati ngotot bela Hasto, Kristianto agar Hasto tidak membukanya karena peran utama BLBI Megawati. Ya, lucu juga ya. Ya. Kapan Hasto buka kartu? Bisanya orang tidak membuka kartunya pada saat dia mengetahui ada lawan yang memiliki kartu lebih besar. Ya. Membuka kartu hanya mempermalukan diri sendiri. Indonesia cerah, PDIP gelap setelah Hasto ditangkap. Ya. Jadi berapa tindakan-tindakan yang dinilai sebuah perlawanan antara Megawati dengan Jokowi, tentunya ini akan terus untuk kita kawal. Kenapa? Karena kalau ini tidak dikawal dengan baik, maka tidak ada penyelesaian yang tepat ke depannya, teman-teman. Sehingga kita harus menyelesaikan semuanya ini dengan tepat tanpa ada rasa yang membuat kita khawatir akan masa depan Indonesia ini. Itu yang kita inginkan. Ya. Masalah yang dibuka kemarin soal pembicaraan dengan Novel Baswedan soal pelemahan KPK yang cenderung cuman cuci tangan dengan dan memang buat nyalah-nyalahin Jokowi. Dan untungnya Novel nggak percaya, ya, Novel nggak percaya akan hal itu, sehingga masyarakat mempertanyakan sesuatu yang aneh ini terhadap Hasto. Ya, ada apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Hasto? Apa? Ya, begitu dia, teman-teman. Nah, kalau kita melihat lagi bahwa 1000 pengacara sidang 7 bahasa, dokumen di notaris Rusia, Mega mau ke KPK, Hasto and the best game, kebanyakan gimmick. Ya, apa yang kita lihat saat ini adalah sesuatu hal yang membuat kita khawatir akan masa depan negara ini. Kenapa, teman-teman? Karena memang pada dasarnya negara kita dipenuhi dengan berbagai macam masalah-masalah yang ada. Ngeri. Negeri ini sudah parah, tidak mudah untuk mengungkap semuanya. Sama semua politisi biang kerok semua kekacauan negeri ini. Itu yang terjadi. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.